Paskah adalah salah satu perayaan paling penting dan sakral dalam iman Kristiani yang diperingati setiap tahun. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Paskah dijelaskan sebagai perayaan yang dimaksudkan untuk mengenang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pada malam Paskah, bangsa Israel mempersiapkan domba yang dipotong dan dimakan bersama roti yang tidak beragi sebagai lambang perayaan kebebasan. Domba yang dimaksud haruslah tanpa cacat dan disembelih sebagai persembahan kepada Tuhan. Sedangkan, menurut Alkitab Perjanjian Baru, Paskah menjadi perayaan penting dalam iman Kristen sebagai lambang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pada malam terakhir hidupnya, Yesus merayakan Paskah bersama para murid-Nya dan memerintahkan agar mereka memperingati peristiwa tersebut sebagai tanda kasih-Nya yang besar. Ketika Yesus disalibkan dan mati, Ia menanggung dosa umat manusia dan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang percaya padanya untuk menerima keselamatan dan hidup kekal. Oleh karena itu, makna Paskah yang sesungguhnya bagi umat Kristen adalah tentang keselamatan dan kebebasan. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, manusia dapat memperoleh pengampunan dosa dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Selain itu, Paskah juga mengajarkan tentang kasih Allah yang besar yang dinyatakan melalui persembahannya yang terbesar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam Alkitab Kristiani banyak ayat-ayat emas tentang Paskah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa Paskah dalam kehidupan iman Kristen. Berikut beberapa ayat-ayat emas tentang Paskah, yang bisa menjadi bahan perenungan, betapa baik dan setianya Tuhan Yesus Kristus, sehingga Dia rela disiksa, mati dan disalib demi menebus dosa umat manusia. Yohanes 3, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14, ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 1 Korintus 5, ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 11, ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 15, ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15, ayat 20-22. Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yesaya 53, ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lukas 19, ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Markus 14, ayat 23-24.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Roma 5, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Roma 8, ayat 11. Dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya, yang diam di dalam kamu. 1 Petrus 1, ayat 18-19. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 3, ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 1 Yohanes 1, ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 4, ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat-ayat yang telah kita baca bersama, menegaskan makna Paskah yang sesungguhnya, yaitu kasih Allah yang besar melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, amin.